Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan saya Enggar Prasetyawan di mata kuliah Matematika Ekonomi, yang kali ini kita akan membahas mengenai fungsi turunan atau turunan fungsi, sama saja. Baik, apa itu fungsi turunan fungsi? Nah, di sini nanti kalian akan mempelajari mengenai maksud dari turunan fungsi, kemudian apa sifat-sifat turunan fungsi, karena dari sifat-sifat inilah kalian bisa menghitung suatu turunan. Nah, tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan dasar-dasar untuk sifat turunan, tidak sampai ke semua jenis-jenis turunan. Karena di sini khususnya untuk matematika ekonomi, turunan yang kita gunakan hanya sebagai turunan dasarnya saja. Baik, kita lanjutkan. Turunan fungsi atau fungsi turunan. Nah, turunan fungsi itu juga disebut sebagai derivatif atau diferensial, yang artinya suatu fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Jadi misalkan kalian ada suatu fungsi, kemudian diturunkan, itu menghasilkan fungsi yang lain. Jadi fungsi sebelumnya itu menghasilkan fungsi yang lainnya. Seperti itu. Misalkan ada suatu fungsi f. Jika diturunkan menjadi f aksen, atau juga bisa ditulis menjadi df per dx. Jika fungsi turunan f itu diturunkan terhadap x. Jadi tergantung nantinya akan diturunkan terhadap apa, apakah terhadap variabel x atau variabel y atau variabel c dan seterusnya. Baik, kita akan membahas sifat-sifat turunannya. Yang pertama, jika fx sama dengan k, untuk setiap k konstan atau konstanta, maka f aksen x itu sama dengan 0. Misalkan saya contohkan, diketahui suatu fungsi fx sama dengan maka f aksen x atau turunannya terhadap x menjadi langsung 0, karena 10 ini adalah konstanta. Jadi karena tidak ada variabel x-nya, otomatis konstanta itu jika diturunkan itu menjadi 0. Oke, itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, jika fx sama dengan x, untuk setiap x itu adalah fungsi identitas, maka f aksen x itu menjadi 1 hasilnya. Misalkan fx sama dengan x, maka f aksen x atau fx diturunkan terhadap x itu hasilnya menjadi 1, karena pangkatnya pun 1. Kemudian misalkan fx-nya sama dengan 2x, jika diturunkan f aksen x itu menjadi 2, jadi konstantanya. Nah, ini sebenarnya masuk ke sifat berikutnya nanti. Ini saya contohkan saja. Oke, selanjutnya untuk sifat yang ketiga, jika fx itu sama dengan x pangkat n, dengan n itu bilangan bulat positif untuk setiap x, maka f aksen x itu sama dengan n dikalikan x pangkat n dikurangi 1.
Nah, jadi misalkan saya contohkan di sini fx secara umum ini x pangkat n. Kemudian jika saya contohkan menjadi x dipangkatkan 2 misalkan. Sehingga turunannya f aksen x itu sama dengan n-nya adalah 2. Berarti 2 dikalikan x dipangkatkan 2 dikurangi 1 sama dengan 2x pangkat 1. X pangkat 1 sama saja x. Jadi satunya boleh tidak dituliskan menjadi 2x. Nah, ini turunannya. Kemudian misalkan saya contohkan f aksen di sini fx sama dengan x pangkat 10 misalkan. Sehingga turunannya f aksen x atau df per dx itu sama dengan 10 x dipangkatkan 10 dikurangi 1 sama dengan 10 kali x pangkat 9. Nah, inilah hasilnya. Baik, itu untuk sifat ketiga. Kita lanjutkan untuk sifat keempat. Jika y sama dengan k dikalikan u, maka y aksennya itu sama dengan k u aksen. Misal saya contohkan y sama dengan 4x kuadrat. Oke. Y aksen atau dy per dx nya atau kita turunkan terhadap x itu menjadi, ingat y aksen tadi menjadi k u aksen. K nya adalah 4. Ini k nya. Nah, ini u nya. Sehingga kalau u nya itu diturunkan menjadi k nya tetap 4. Tadi turunan dari u nya menjadi 2 x pangkatkan 2 dikurangi 1 sama dengan di sini adalah perkalian menjadi 8 x dipangkatkan 1 atau 8x. Nah, ini hasil turunan dari y aksen atau dari fungsi y sama dengan 4x kuadrat. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, misalkan saya contohkan lagi deh. Misalkan y sama dengan 8 dikali x pangkat setengah misalkan. Tadi kan pangkatnya berupa bulat positif semua. Misalkan di sini saya pangkatkan pecahan menjadi y aksen, 8-nya tetap karena sebagai k tadi, ini k ya. Kemudian ini u-nya. Boleh kalian cari di luar, misalkan u aksen itu nanti di sini setengah. Ingat dengan sifat yang sebelumnya n kali x pangkat n-1 menjadi setengah kalikan x pangkat setengah dikurangi 1 menjadi setengah x pangkat setengah dikurangi 1 min setengah. Sehingga ini untuk u aksennya. Kita pindahkan ke fungsi sebelumnya. Y aksennya menjadi 8 dikali tadi saya tulis dulu u aksen sama dengan 8 dikali setengah x pangkat min setengah. Sehingga hasilnya
8 dengan 2 bisa disederhanakan, di sini 4 menjadi 4 kali X pangkat min setengah. Nah, jadi hasilnya untuk Y aksen atau DY per DX itu sama dengan 4X dipangkatkan min setengah. Oke, bisa ya? Oke, lanjut. Untuk sifat berikutnya, jika Y sama dengan U ditambah V, maka Y aksennya itu sama dengan U aksen ditambah V aksen. Misalkan saya contohkan di sini diketahui Y-nya 2X ditambah X kuadrat. Berapa Y aksennya atau turunan dari fungsi Y-nya, atau kita bisa tulis DY per DX-nya itu sama dengan, ingat tadi U ditambahkan V. Untuk U misalkan saya ambil ini untuk U-nya, untuk X kuadrat itu adalah V-nya. Boleh nanti di luar untuk mencari seperti tadi, untuk U aksen itu sama dengan 2 X pangkat 1 dikurangi 1 menjadi 2, karena X-nya pangkat 1. Tadi ingat menggunakan sifat N dikali X pangkat N min 1, sehingga U aksennya 2. Kemudian untuk V aksen itu sama dengan V-nya X kuadrat, sama menggunakan sifat yang tadi, menjadi 2 X pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 2X. Oke, ini V aksen, sehingga kita masukkan ke Y aksennya. Tadi jika berbentuk U ditambah V menjadi U aksen ditambah V aksen. Saya tulis dulu U aksen ditambah V aksen. Ini hasilnya menjadi 2 V aksennya ditambah 2X. Nah, jadi hasilnya gimana? Hasilnya yaitu Y aksen adalah 2 ditambah 2X. Nah, jadi sifat yang ini tinggal menurunkan dari masing-masing persamaan, dari masing-masing fungsi. 2X diturunkan, X kuadrat diturunkan. Jadi dipisah tanda plus. Oke, kita lanjutkan untuk sifat berikutnya. Jika Y sama dengan U dikurangi V, maka Y aksen atau turunan dari fungsi Y itu sama dengan U aksen dikurangi V aksen. Nah, ini sebenarnya prinsipnya sama seperti sifat yang sebelumnya, U ditambah V. Hanya saja ini tandanya menjadi U dikurangi V, sehingga U aksen dikurangi V aksen. Misalkan saya contohkan X pangkat 4 dikurangi 2, misalkan 2X pangkat 3. Ingat tadi ini sebagai U, ini sebagai V-nya. Boleh untuk turunannya kita langsung cari di sini, jadi tidak dipisah seperti sebelumnya. Misalkan tadi U aksen dikurangi V aksen. U aksennya berarti turunan dari X pangkat 4 menjadi 4 dikalikan X pangkat 4 dikurangi 1 dikurangi 2 dikali 3 X pangkat 3 dikurangi 1. Pakai sifat sebelumnya N dikali X pangkat N dikurangi 1. Itu sama dengan 4 X pangkat 3 dikurangi 6X pangkat 2. Apakah ini bisa disederhanakan? Tidak ya, karena pangkatnya berbeda, sehingga inilah hasil fungsi turunan dari Y-nya terhadap X, yaitu Y aksen sama dengan 4X pangkat 3 dikurangi 6X pangkat 2. Oke, bisa ya sampai di sini. Kita lanjutkan. Nah, jika Y sama dengan
U per V atau U dibagi V, maka nanti Y aksen atau turunan dari Y-nya itu sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Saya contohkan, misalkan Y sama dengan 2X kuadrat per 3X. Nah, ini kan berbentuk U per V. Maka berapa Y aksennya? Nah, di sini boleh kita cari dulu turunan U dan V-nya di luar. U aksen itu sama dengan 2 dikalikan, tadi pangkatnya 2 menjadi 2X pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan, saya langsung kalikan 2 kali 2 4, X pangkat 1 sehingga 4X. Ini untuk U aksennya. Kemudian untuk V aksen itu sama dengan 3X pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 3X pangkat 0 sama dengan 3, karena X pangkat 0 1. Oke, ini untuk V aksennya. Baru kita masukkan ke dalam Y aksen tadi. Yang ditanyakan Y aksen sama dengan, saya tulis dulu, U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Ingat, ini tadi adalah U, ini adalah V. Sehingga kita masukkan saja, U aksen tadi diperoleh 4X dikalikan V-nya 3X dikurangi U-nya 2X kuadrat, V aksen itu adalah 3 tadi. Oke, per V kuadrat 3X dikuadratkan. Sehingga kita sederhanakan atau kita operasikan, 4X dikalikan 3X berapa? 12X kuadrat. Ingat, perkalian suatu variabel, pangkatnya jika dikalikan itu akan bertambah. Kemudian untuk konstantanya langsung dikalikan saja. Kemudian dikurangi 2X kuadrat dikalikan 3 tadi menjadi min 6X kuadrat per 3X kuadrat, berarti 3X dipangkatkan 2 sehingga 9X kuadrat. Seperti itu. Nah, apakah bisa disederhanakan seperti ini? Bisa, karena apa? Pangkatnya itu, pangkat X-nya itu sama, pangkat 2. Sehingga 12X kuadrat dikurangi 6X kuadrat menjadi 12 dikurangi 6, 6. Pangkatnya tetap X kuadrat. Kemudian per 9X kuadrat. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Masih bisa. Itu sama dengan X kuadratnya bisa dicoret, habis. 6 dan 9 bisa disederhanakan menjadi 2 per 3. Yaitu sama-sama dibagi 3. Nah, hasilnya untuk Y aksen itu adalah 2 per 3. Oke, jadi bisa ya. Jadi kalian harus merubah turunan dari U dan V-nya terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan untuk sifat yang selanjutnya. Ternyata habis. Berarti ini nanti di-cut ya. Oke, itulah sifat-sifat turunan yang sudah kita bahas ini, sehingga nanti bisa kalian terapkan pada saat jika bertemu di materi selanjutnya, khususnya di elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, itu nanti berjumpa dengan turunan. Saya harap sifat-sifat ini nanti bisa kalian terapkan dalam materi selanjutnya. Baik, terima kasih perhatiannya. Jika nanti berkaitan dengan turunan atau jenis-jenis turunan, itu juga sudah dibahas di dalam modul. Di sini tidak saya bahas karena waktunya cukup terbatas, dan jenis-jenis turunan itu mungkin secara matematika ekonomi mungkin tidak
dijumpai semuanya, sehingga nanti sebagai gambaran saja kalian bisa mempelajari dalam modul. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.